Wah, udah season 4 aja nih anime. Tapi entah kenapa dari season ke season kok rasanya makin gak rame. Apakah nih anime udah mulai ditinggalkan? Menarik ya. Halo Pi, di sini Miliopi. Dan ya, kita kembali lagi membahas anime yang udah pernah aku bahas lama banget, yaitu Tate no Yusha no Nariagari atau The Rising of the Shield Hero. Dan di sini kita bakalan membahas anomali yang terjadi ke anime ini sendiri. Karena aku merasa dari season ke season kok rasanya nih anime makin gak rame gitu loh. Kok makin sedikit aja yang bahas anime ini. Apakah nih anime itu sebenarnya masih layak tonton atau enggak sih sebenarnya ya? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan kembali merecap sedikit tentang apa yang sudah terjadi dari 3 season sebelumnya. Dimulai dari season pertama dulu, yang dimana Tate no Yusha ini hadir sebagai anime yang cukup fresh ya. Tampil sebagai salah satu anime isekai yang bisa dibilang anti mainstream di kelasnya. Kalau kalian tahu sebenarnya di dunia peranimaan ini ada istilah Big Three Isekai yang dibuat sama wibu-wibu di internet gitu ya, yang diisi oleh 3 anime isekai tentunya, yang tentunya udah sepuh banget, udah terkenal banget, yaitu No Game No Life, Re:Zero, dan Sword Art Online. Ya, aku jujur gak tahu kenapa Sword Art Online bisa masuk kategori isekai. Nah, Tate no Yusha pada saat pertama kali tayang itu berhasil menjadi salah satu dari jajaran Big Three Isekai ini, karena bisa dibilang cerita yang dibawakan oleh Tate no Yusha itu memiliki awalan yang cukup menarik, dimana seperti yang kita tahu awalan Tate no Yusha ini penuh dengan pengkhianatan dan balas dendam. Lalu seiring berjalannya episode diiringi dengan pembangun reputasi dan karakter developmentnya si Naofumi sendiri, dimana Naofumi ini bisa kita lihat dia itu sudah menjadi sosok orang yang bisa mengontrol emosinya, terus dia bisa juga percaya terhadap rekan-rekannya yaitu Raptalia sama Philo ini. Pokoknya nggak menganggap rekannya itu cuma sebagai alat semata dalam menggapai tujuannya. Tapi yang aku lihat di sini sebenarnya daya tariknya itu lebih ke pengkhianatan dan balas dendamnya ini, yang bisa dibilang ini merupakan awal dari kesalahpahaman para wibu ya. Ya, masuk ke season 2 di sini, yang dimana season 2 Tate no Yusha no Nariagari ini sudah terlihat jelas dengan kualitasnya yang sangat drop itu ya. Momen yang paling berkesan adalah ketika ada scene kura-kura yang raksasa itu yang beneran di full animasi 3D CGI yang sangat kasar itu, dan gak ngeblend sama animasi 2D yang ada di sekitarnya ya. Ya, aku jujur gak tahu, tapi dengar-dengar katanya ada staff dari studio NG sendiri yang ngerjain anime ini sendiri. Kalau kalian gak tahu, studio NG itu yang sudah ngerjain anime Tantei wa Moushinderu sama Anime Memory, dan ya memang animasinya sebenarnya gak jelek-jelek amat, tapi sering membuat animasi yang jeleknya itu signifikan gitu loh, sampai bisa jadi meme gitu loh. Untuk cerita sih menurutku pribadi sebenarnya cerita dari season 2 Tate no Yusha itu masih seru ya, tapi mungkin sedikit terdeviasi atau sedikit belok yang akhirnya menjadi kabur ya dengan apa yang terjadi di tengah-tengah season 2 ini, yaitu pada saat Naofumi dan kawan-kawan ini mengejar Kyoetina. Kyoetina pada saat itu the main villain season 2, dan pada saat Naofumi ini mulai masuk ke dunia lain ini itu berasa kayak filler banget. Kebanyakan ya dari arc pengejaran Kyoetina sampai ke dunia lain itu sebenarnya kebanyakan diisi oleh beberapa hal yang sangat ringan banget. Ya, memang ada beberapa hal penting yang terjadi dalam proses pengejaran Kyoetina ini, tapi ya kebanyakan isinya itu hal-hal ringan sehingga kayak banyak penonton itu nganggap arc ini itu kayak filler beneran gitu. Padahal sebenarnya ada beberapa hal penting yang terjadi, terutama terhadap Raptalia sendiri, yang sebenarnya main konfliknya itu start dari arc ini sampai ke season 4. Ya, tapi entah kenapa kok rasanya mungkin karena porsinya terlalu sedikit jadi gak dianggap gitu loh sama penonton. Nah, apakah arc fillernya ini berhenti sampai di sana aja? Oh, tentu tidak. Masuk ke season 3 yang dimana di sini aku bisa ngomong ini adalah season terlawak di Tate no Yusha no Nariagari. Berasa filler banget, berasa kalian itu ngerjain side story dari game gitu ya. Dan ya, kalau dibilang penting
penting nih season 3? Ya gak penting, tapi kalau dibilang gak penting juga penting-penting juga gitu loh. Pasalnya Naofumi di sini itu berusaha menggabungkan kekuatan dengan pahlawan-pahlawan yang lain, yaitu pahlawan tombak, pahlawan pedang, dan pahlawan panah ini. Dan ya mereka bertiga di season 3 ini sangat-sangat susah untuk diajak bernegosiasi. Alasannya karena apa? Ya karena cewek satu ini, ya cewek yang udah lacur banget dari season 1 akhirnya bikin ulah lagi di season 3. Lawak banget sih, kayak banyak banget loh momen-momen lawaknya itu yang bikin aku ketawa gitu ya. Sebenarnya ada beberapa momen penting gitu, tapi lebih banyak momen lawaknya beneran. Gak banyak yang bisa diomong juga dari season 3 ini. Paling gak aku bisa ngomongin dari sisi animasinya. Apakah animasinya ini upgrade dari season keduanya? Ya jelas, ini animasi dari season 3 Tate no Yusha itu upgrade banget dari season 2-nya. Tapi kalau dibandingkan dengan season 1-nya jelas beda jauh. Menurutku ya, visual yang dibawakan dari season 3 sampai ke season 4 ini menurutku terlalu kontras, dimana kita bisa melihat pewarnaan dari anime ini itu sangat vibrant banget, jadi kesannya itu silau banget gitu loh. Ya kalau dibandingkan dengan season 1-nya entah kenapa kayak visualnya itu beneran pas banget gitu loh, kayak nggak terlalu vibrant, kontrasnya juga pas, animasinya juga konsisten. Berbeda banget sama season 3 ini, yang dimana ada beberapa momen aku nemuin animasi yang agak kurang konsisten ya sebenarnya. Sudah selesai dengan recapnya, kesimpulannya bagaimana? Menurutku sendiri ini anime sebenarnya masih seru untuk kalian ikuti ya. Mungkin karena kesalahpahaman wibu dalam mencerna anime ini sendiri, dimana mereka itu sudah kebit atau sudah tarik gitu loh, ke hook sama ceritanya yang berbalas dendam gitu dan isinya pengkhianatan. Jadi ekspektasi wibu itu ya season selanjutnya itu ya gitu aja terus gitu loh, kayak penuh dengan pengkhianatan, penipuan, dan balas dendam. Tapi yang ditampilkan sebenarnya itu sebaliknya, bahwa di sini itu Naofumi itu sebenarnya balas dendam dan pengkhianatannya itu sudah selesai di season 1, dan lanjutannya ya kayak perjalanan normal ala-ala anime fantasi gitu aja gitu loh. Tapi percayalah, dari season ke season tiap masalah yang dibawakan dari anime ini sendiri itu menurutku masih seru untuk kalian ikuti. Ya nggak sejelek kata wibu lah, nggak semembosankan kata-kata orang-orang juga gitu loh. Dan lagian misalnya kalau kalian minta modelan ceritanya itu kayak season 1 melulu, dimana isinya pengkhianatan dan balas dendam dan penipuan, kalian nggak bosen lah. Kan apalagi development Naofumi itu juga penting banget loh. Tanpa Naofumi di season 1 yang terdevelop seperti itu, gak mungkin kita menemui Naofumi yang sekarang, dimana Naofumi yang sekarang itu udah dikagumi banget lah dari semua kalangan, mulai dari ras manusia sampai ras Ajin atau demi-human itu ya. Ya, tapi bagaimana menurut kalian? Apakah ada beberapa dari kalian yang masih ngikutin anime ini, atau mungkin sudah drop, atau mungkin ada pendapat lain? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Di sini Milos Production, see you again in the next video and stay healthy. Dan ya, jangan lupa subscribe. Oke, cukup.